Mas Niko kok lama nggak nge-review drone? Oke teman-teman, nah ini ya, ada kiriman nih dari China teman-teman. Yuk sekarang kita buka paketannya apa, cepet-cepetan saja seperti yang di drone Jawa ya teman ya. Oke, kita buka. Jadi ini baru datang sekitar 3-4 hari yang lalu ya, tapi posisi saya masih di mudik teman-teman. Nah sekarang kita buka, ini asli nih, made in China. Oke, wih, drone ini baru teman-teman ya. Jadi di depan saya ini sudah ada drone baru, produknya dari Potensic, yaitu Potensic Atom 2. Dimana kemarin tuh saya juga sudah nge-review untuk Potensic Atom 1 teman-teman. Saya tak ambil dulu ya. Potensic Atom 1 itu seperti ini. Nah, paketannya yang di Potensic Atom 1 itu dapat tas, dapat baterai combo 3 buah, dapat drone, dan juga dapat charger hubnya. Nah, untuk yang di Potensic Atom 2 itu seperti apa Mas Iko? Yuk sekarang kita bandingkan. Ini sekaligus saya unboxing sama untuk perbandingan dengan Potensic Atom 1 ya teman ya. Untuk kualitas videonya dibandingkan dengan 1 sama 2, nanti kita akan coba lihat di video terpisah. Kali ini kita unboxing dan perbandingan dengan Potensic Atom 2. Yuk sekarang kita buka segelnya. Biar vibes-nya unboxing ada teman-teman. Suara plastik. Untuk link pembeliannya nanti akan saya cantumkan dalam deskripsi ya. Luar biasa. Terima kasih kepada Potensic yang sudah mengirimkan drone barunya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu. Jadi di sini dia bisa 8K, 4K sama 8K. Jadi 8K dan 4K di 4K HDR video dan 8K foto. Terus kemudian dia juga ada AI Night dan AI Tracking. Jadi nanti kita akan coba kualitas malam sama kualitas siangnya ya, sama trackingnya. Terus kemudian ada 5 kali slow motion dan juga ada 2,7K vertikal. Luar biasa upgrade-nya teman-teman. Terus kemudian ada Smart Transmitter 25 Mbps, jadi low latency, sama ada jaraknya bisa 10 km. Drone kecil bisa 10 km, mantap banget. Sama baterainya bisa terbang di 32 menit. Yuk sekarang kita buka. Seperti biasa, unboxing saya adalah lumayan panjang teman-teman dan lengkap. Dan ternyata paketannya dia lebih besar ya dibanding Potensic Atom 1. Langsung kita bandingkan. Potensic Atom 1 ada di sebelah kanan saya, Potensic Atom 2 ada di sebelah kiri saya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk perbandingannya ukurannya seperti ini. Jadi untuk tingginya lebih tinggi yang Potensic Atom 1, yang Potensic Atom 2 dia lebih melebar ya. Oke, sekarang kita buka untuk tasnya. Untuk material tasnya juga beda teman-teman ya. Material tasnya kalau yang di Potensic Atom 1 itu lebih cenderung kayak kain, kalau yang ini lebih cenderung kayak kulit teman-teman. Jadi lebih mewah. Yuk sekarang kita buka untuk drone-nya, paketannya di dalamnya seperti apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ceng ceng. Saya kemarin juga udah sempat diskusi sama Mas Andrea Ramadan ya. Katanya untuk Potensic Atom 2 ini dia lebih Yahoo hasilnya. Ini remote-nya. Terus kemudian ini ada baterai dan charger hub-nya. Terus kemudian di sini ada adaptor sama seperti Potensic Atom 1, dapat adaptor dan mantap. Terus kemudian di sini ada propeller cadangan, ada kabel sama ada obeng teman-teman. Jadi satu paket lengkap. Bukan kaleng-kaleng ini, lengkap teman-teman. Terus kemudian di sini ada drone-nya. Ini ya, drone-nya di sini. Oke. Di sini ada buku petunjuk dan tasnya lebih mantap. Oke, sekarang kita buka dulu untuk drone-nya teman-teman. Jadi sekaligus kita perbandingan ya. Jadi di sebelah kanan saya ini Potensic Atom 1, di sebelah kiri itu ada Potensic Atom 2. Otomatis karena ini saya tag videonya menjelang lebaran teman-teman, dan saya posisi masih di Malang ya. Jadi nanti akan saya bawa pulang. Untuk drone-nya kita akan coba. Oke, sekarang untuk penguncinya itu masih sama. Menggunakan sejenis velcro strap ya. Terus kemudian untuk drone-nya sendiri ukurannya juga masih sama, bobotnya juga masih sama ya, di 249 gram. Sama, ternyata di sini juga di bawah hampir sama, di depan juga hampir sama. Untuk bentuknya secara garis besar dengan Potensic Atom 1 itu hampir sama teman-teman. Oke, terus kemudian di sini cuma bedanya di sini dia tidak dibekali dengan micro SD. Kalau yang pertama kemarin dia dapat micro SD. Oke, terus kemudian kita buka untuk remote transmissionnya.
atau RC-nya ya, remote controlnya. Oke, ini remote controlnya seperti ini. Ternyata remote-nya jauh lebih besar dibanding Potensic Atom 1. Kita bandingkan untuk ukurannya, nih seperti ini ya teman ya. Potensic Atom 1 sebelah kanan, Potensic Atom 2 sebelah kiri, jauh lebih besar dan bobotnya juga jauh lebih berat. Otomatis baterainya itu lebih gede, dimana dia bentuknya juga beda teman-teman. Nah, untuk antenanya di sini ya, dia di sini antena. Kalau yang sebelumnya dia antenanya double kayak gini, kalau yang ini jadi satu ya. Terus kemudian di sini juga bisa ditarik. Nah, kalau saya teman-teman dari Potensic Atom 1 remote-nya, dia ditariknya tuh sebelah kiri ya. Kalau yang ini dia narik keluarnya itu dua-duanya, dua sisi ya, bisa ditarik. Oke, terus kemudian nanti coba kita pakai HP ini ya. Oke, set. Oke, HP saya di 6,7 inci, gede banget HP saya, muat ya teman-teman ya. Samsung Galaxy S24 Plus muat. Terus kemudian untuk ini kita taruh dulu. Yang di sini adalah charging hub, sama ada baterainya. Jadi baterainya untuk yang paketan ini paket combo ya, Flameware combo istilahnya. Jadi kombonya dia dapat 3 baterai, di mana satu baterai sudah terpasang di drone, satu baterai lagi, 2 baterai lagi ada di sini. Jadi ada charging hubnya. Untuk baterainya ukurannya dia hampir sama ya, ukurannya hampir sama dengan Potensic Atom 1. Flight time-nya juga 32 menit. Terus kemudian kita coba jelajahi untuk remote-nya dulu. Untuk remote-nya karena yang salah satu yang terjadi perubahan fisik secara drastis adalah di remote-nya teman-teman. Ini kayak gini ya. Untuk speknya, detailnya ada di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk genggamannya ini gripnya lebih enak dibanding yang kecil. Yang kecil ini dia agak licin. Kalau yang kecil maksudnya yang pertama ya. Yang kedua ini gripnya lebih mantap. Terus di sini ada tombol custom ya. Sebelah kanan ini C2, sebelah kiri ini C1. Jadi nanti bisa di custom. Sedangkan yang di Potensic Atom 1 itu enggak ada. Terus kemudian di sini ada roller ya, di sini ada roller sebelah kanan, di sini juga ada roller sebelah kiri. Nanti biasanya itu untuk zoom sama untuk tilt up, tilt down. Jadi yang kanan ini biasanya untuk settingan zoom, yang kiri itu biasanya settingan untuk gimbal ke atas ke bawah. Terus kemudian di sini ada tombol power sebelah kiri, sama di sini ada tombol H atau return to home ya. Oke, terus kemudian nggak ada lagi. Di bawah sini ada tempat untuk joystick ya, di bawah sini. Ini ada joystick, kita pasang. Di sini juga ada joysticknya, kemudian kita pasang. Oke, ini udah kepasang. Sekarang kita coba bandingkan untuk drone-nya di Potensic Atom 1 sama 2. Oke. Ini teman-teman, ini feel saya ya. Yang kanan ini adalah Potensic Atom 1, yang kiri Potensic Atom 2. Kalau menurut saya dari segi ukuran itu sama, cuma bobotnya kayak lebih mantapan yang Potensic Atom 2. Ya, walaupun kalau dari segi bobot harusnya sama ya, 249 gram. Oke, untuk sekarang dari bawah pendingin. Jadi sirkulasi udara itu bentuknya kayak gini ya, horizontal yang Potensic Atom 1, yang Potensic Atom 2 dia lebih ke kayak streaming kayak gini. Oke, kurang lebih hampir sama. Tombol power juga berada di bawah. Terus di sini juga ada sensornya untuk vision untuk mendarat ya, untuk landing. Terus kemudian di sini kita coba lihat kameranya. Kameranya kalau yang Potensic Atom 1 dia di 4K f2.2, sedangkan di Potensic Atom 2 4K f1.8. Bukaannya lebih besar, otomatis cahaya yang masuk nanti bisa lebih gede teman-teman. Jadi low LED-nya secara teori itu lebih bagus, tapi nanti kita akan coba ya. Nah, saya belum coba terbang soalnya teman-teman. Terus kemudian di sini tidak ada sensor, belakang, depan, atas itu tidak ada sensor. Jadi tidak ada obstacle sensornya. Jadi teman-teman kalau mau menerbangkan drone-nya itu harus hati-hati. Ini tadi kalau nggak salah tuh bawaan teman-teman micro SD-nya ya. Ya ini bawaan ya. Jadi untuk yang di Potensic Atom 2 dia nggak dapat micro SD ya. Oke, terus di sini ada colokan ya. Untuk yang di drone-nya mungkin udah sama. Terus yang di sini itu di bawah di remote tadi ada colokan untuk USB Type C, dikeluarkan ke remote. Terus kemudian ada scrub juga, scrub yang bisa digunakan untuk kalung itu loh teman. Nanti bisa terus di sini. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan ya. Untuk kabel-kabelnya tadi
ada di tas. Kita coba buka dulu teman-teman. Untuk chargernya sama, chargernya gede juga. Jadi saya sukanya Potensik ini dia sudah lengkap, jadi kita nggak perlu beli-beli lagi teman-teman. Kecuali kalau yang ini ternyata dia nggak dapat micro SD ya, mungkin kelemahannya salah satunya itu. Cuma kalau kita udah punya micro SD ya gampang-gampang aja teman-teman. Oke, sekarang ini saya cas dulu untuk baterainya ini. Jadi ternyata teman-teman ya, untuk yang di sini tuh ada tombolnya, jadi dia juga bisa digunakan sebagai power bank ya. Ada untuk ngecas itu pakai in, DC in. Untuk yang keluar itu pakai USB Type E, Type A ya, Type A, tipe A. Jadi bisa digunakan untuk mengecas atau power bank. Yuk sekarang kita charging tuh, cas dulu ya ini ya. Oke, saya sukanya Potensik Atom ketika kita ngecas itu semua tuh bareng teman-teman. Jadi kalau produk di sebelah itu ya, DJI itu ngecasnya kan satu-satu, satu penuh pindah, satu penuh pindah, satu penuh pindah. Sedangkan di Potensik Atom ini dia ngecasnya bareng. Jadi misalkan ya satu baterai butuh untuk waktu untuk ngecas 1 jam, ya wes 3 ini 1 jam teman-teman. Kalau bareng-bareng ya. Oke, sekarang ini untuk yang di Potensik Atom 1 tak ringkesi dulu ya. Nanti kita akan langsung coba di Potensik Atom 2. Bedanya hanya di propeller aja ya. Warna propeller Potensik Atom 2 dia ada orange-nya. Kalau yang di Potensik Atom 1 dia apa namanya? Abu-abu. Garis-garis abu-abu. Ini tak nanti mungkin akan saya buat beberapa video footage menggunakan Potensik Atom 2 sama perbandingan menggunakan Potensik Atom 1. Jadi ketika nanti kita menggunakan Potensik Atom 1 sama 2 itu bedanya seperti apa toh. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Oke, sekarang untuk peralatannya yang di sini kita butuhkannya itu kabel, teman-teman. Nah, saya biasanya nerbangkan itu pakai iPhone ya, tapi untuk kali ini mungkin akan saya coba pakai ya iPhone aja lah biar sama ya. Pakai iPhone atau pakai Type-C juga bisa. Di sini juga ada kabel Type-C to Type A ya. Jadi untuk dicolokkan ke mana? Ke remote juga bisa. Oke, jadi untuk pemakaiannya seperti ini. Jadi nanti ini dipasangkan di sini. Nah, udah seleb gini, terus di sini nanti masuk ke lubang nih ya. Lubang di sini kita coba pakai iPhone yang sudah saya install aplikasi Potensik. Kita coba lihat Potensik di mana Potensik. Oke. Terus kemudian kita masukkan HP-nya ke sini. Oke, jadi tampilannya nanti seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini bisa digerakkan untuk antenanya ini. Arahnya bisa di setting juga ya. Oke, pertama akan saya coba untuk gimbalnya. Untuk gimbalnya rasanya ini ya standar ya, standar. Jadi nggak jelek, nggak terlalu bagus tapi standar. Cuma agak berat sedikit ya. Mungkin bisa disetting mungkin ya, mungkin tapi nggak ada bukanya sih. Oke, seperti ini. Terus nanti kita coba nyalakan. Ini kita cek dulu untuk aplikasinya. Oh, ternyata lagi update ya. Kita prepare dulu, nanti habis itu kita coba take off di sini ya. Yuk, sekarang kita coba nyalakan. Jadi ternyata teman-teman, untuk yang di Potensik Atom 1 itu dia menggunakan Potensik Pro aplikasinya. Sedangkan di Potensik Atom 2 ini menggunakan Potensik EV atau EVE teman-teman. Jadi beda, tampilannya pun juga beda. Yuk, sekarang kita coba nyalakan. Untuk nyalakan kita tinggal pencet 1, ditahan sampai bunyi. Oke. Nah, ini tadi udah belum saya setting apa-apa. Jadi semuanya masih bawaan dari Potensik ya. Ini coba kita record dulu. Screen recording. Oke, udah ya screen recording. Jadi ternyata di Potensik Atom 2 ini dia bisa smart transfer. Jadi tanpa menggunakan kabel, yang penting drone nyala, HP nyala, dia bisa digunakan menggunakan ini. Drone phone kita bisa connect. Tapi karena kita nggak akan connectkan dulu, kita coba fly fly drone. Dan di sini nanti mungkin itu nanti butuh update firmware karena baru pertama kali. Cuma ini karena belum muncul notifikasi, kita langsung lihat saja ya untuk menunya seperti apa. Jadi di sini dia bisa 4K, terus kemudian FPS-nya mentoknya bisa di 30 FPS standar. Kalau misalkan pakai HDR kita sama ya, settingannya sama. Terus kemudian kita coba rasionya juga cuma 16:9. Kalau di 2,7K dia bisa di FPS-nya juga sama, masih sama ya. Nanti kita akan coba settingan yang lainnya. Terus EV-nya masih kita setting ke auto. HDR juga kita matikan. Nanti kita akan coba beberapa settingan yang lainnya. Yang penting ini standarnya dulu. Safety ini beginner mode kita nonaktifkan, karena kalau beginner mode kita aktifkan itu dia cuma bisa terbang di 30 meter. Nah, kompas ini harus dikalibrasi karena ini posisi di dalam rumah teman-teman. Nah, tahu ini dikalibrasi bisa apa enggak ya. Start calibration 1,5. Ini kita puter sini ya.
Oke. Oke, terus kemudian ini. Nah, ini cara kalibrasi kompas. Oke, diputer. Oke, ya sudah ya. Exit. Oke, sudah. Nanti dia ada informasi sinyal loss itu teman-teman harus setting ke return atau return ya. Jadi dia akan pulang, jangan ke land. Kalau land nanti sinyal hilang dia akan mendarat. Kalau hover dia akan diam aja. Terus kemudian altitude maksimal return altitude ya, dia di 60 meter. Dan yang handphone kita matikan dulu. Terus kemudian maksimal altitude itu yang saya keren teman-teman, itu bisa sampai 800 meter ya, sangat. Di aja paling cuma 500 ya. Terus distance kita setting ke no limit, jadi bisa unlimited. Terus satuan kita biasa meter ya. Take off with hand kita nyalakan. Terus kemudian emergency propeller, stop mid flight. Oke, nanti beberapa settingan teman-teman bisa lihat sendiri di settingannya. Untuk kemudian, oh ya, ini tadi kan settingannya di H264 untuk video. Kita coba di H265 ya. H265 kalau misalnya kita setting di video, itu kita coba lihat untuk settingan video, dia bisa di 4K sama. Cuma dia bisa potret teman-teman, 9:16. Cuma mode potretnya di Atom Potensic Atom 2 ini, dia kameranya nggak muter ya. Cuma dia langsung kayak gini, cropping. Nah, langsung otomatis cropping dari aplikasinya, jadi teman-teman nggak perlu ngedit lagi. Terus kemudian apalagi ya, kita coba lihat settingannya. Dia bisa 4:3 juga, jadi kotak ya, mendekati kotak. Terus kemudian sudah 16:9, dia FPS-nya juga mentok di 30 fps. Oke, sekarang coba modenya, ada beberapa mode. Nanti untuk nyoba fiturnya nanti akan video tersendiri ya, karena ini unboxing dan kita menjelajah. Terus kemudian di sini teman-teman, di sebelah sini ya, ini kita yang mana ya? Ini ya. Di sini itu ada peta. Kalau misalkan kita pencet ini radarnya, nah nanti dia akan muncul radar. Radar itu fungsinya nanti gerakan drone-nya itu bisa kita lihat. Nah kalau misalkan gerakan ke kiri, nanti radarnya juga akan bergerak ya. Nah, ke atas ke bawah juga kayak gitu. Oke, terus kemudian ketika nanti dia drone-nya itu menghadap ke home, itu nanti warna hijau, teman-teman. Nanti kita akan buktikan pas waktu kita terbang di luar aja. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin terbang, itu pastikan drone-nya diem ya. Jadi biar dia imunya itu kalibrasi. Terus kemudian apalagi ya? Map-nya bisa kita munculkan, ada find my drone, bla bla bla. Nanti kita bisa lihat. Sekarang kita coba take off, bisa nggak ya? Bisa teman-teman. Wih, ada di atas saja teman-teman. Jadi karena ini nggak ada sensornya, mungkin kameranya tak naikkan dulu ya. Ini coba tak landingkan dulu. Oke. Nah, bentar kamera tak naikkan dulu. Ini ya, udah tak prepare teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mentok di bawahnya itu segini teman-teman, karena kalau saya turunkan lagi dia akan landing, karena di sini ada sensor. Coba kita sini, nah dia akan naik teman-teman. Saya nggak berani terlalu tinggi ya, karena di atas itu ada atap teman-teman. Kita turunkan lagi, kita maju sedikit ya. Nah kelihatan ya teman-teman ya, kita turun, kita landing. Oke, jadi untuk suaranya memang hampir sama dengan Potensic Atom 1 ya. Standarnya dari drone kecil seperti ini, dan ini kalau menurut saya mantap sih teman-teman. Untuk kualitas previewnya di sini juga mantap. Saya nggak bisa rekam karena memang masih belum ada micro SD-nya ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mungkin ini tak tampilkan dalam screenshot ya. View-nya bagus teman-teman. Asli, coba kita putar kembali, kita naikkan. Oke. Previewnya sangat bening banget teman-teman. Kita coba landing aja ya. Oke, jadi mungkin ini saya jelaskan kenapa kok pas waktu saya take off ini tadi drone-nya kesana sini ya. Itu karena
Jadi ketika kita terbangnya itu nggak begitu tinggi, jadi terbang rendah, terus kemudian di sini masih banyak barang, banyak benda, itu kan akan ada turbulensi angin, teman-teman. Jadi dia ke bawah, angin ke sini, jadi otomatis nanti drone itu goyang-goying, dan dia akan mempertahankan posisi, teman-teman. Tadi agak saya counter sedikit ya pakai stick. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah unboxing dari drone Potensic Atom 2 ala drone Jowo. Oke, nanti kita akan coba kualitas videonya seperti apa, terus kemudian nanti kualitas sinyalnya seperti apa, nanti kita coba ya, teman-teman.